الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jika demikian, insyaallah kita yang hadir hari ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah semua kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berada di dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di Sayyidul Ayyam, raja dari semua hari, yaitu hari Jumat. Kemuliaan yang kedua, kita berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka kalau hari ini adalah hari yang mulia, bulan ini adalah bulan yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah kepada kita. Dan perlu kita yakini, ketika Allah berjanji pasti Allah tepati. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang gampang sekali mengumbar janji namun tidak mau menepati. Allah itu kalau berjanji pasti ditepati. Tinggal kita yakin dan percaya apa tidak dengan janji Allah. Salah satu janji Allah terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 7. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku Allah akan tambahkan nikmat yang kalian terima. Jadi kalau dalam kehidupan ini semua yang kita terima dari Allah ingin bertambah, ingin berkah, maka modal yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara bersyukurnya? Tasarrufu ni'amillah fi sabili mardati, menjalankan dan menyalurkan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita kesehatan,
Bagaimana caranya supaya sehat itu terus ditambah oleh Allah? Maka gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan harta yang berlebih kepada kita. Kalau ingin terus ditambah harta kita, maka caranya jangan pernah pelit, jangan pernah sayang untuk mengeluarkan harta kita yang memang di sana ada hak orang lain. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Terlebih sekarang masih Idul Qurban, maka kesempatan masih Allah berikan kepada kita di hari-hari tasyrik sampai 3 hari ke depan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah karuniakan nikmat apapun kepada kita, kalau tidak kita syukuri dengan cara yang benar, maka jangankan ditambah, yang ada pun akan Allah ambil secara paksa. Entah dengan kemalingan, entah dengan terbakarnya, entah dengan apapun, Allah Maha Kuasa untuk mengambil paksa apa yang kita punya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kata Allah, "Wadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Janji Allah ketika kita mengingatnya, Allah akan jauh mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah hanya di masjid, di pengajian atau di musola, sementara di tempat-tempat yang lain kita melupakan Allah. Di tempat kerja kita lupakan Allah, di kantor kita lupakan Allah, di pasar kita lupakan Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya berani melanggar aturan Allah. Yang bekerja di pasar berani mengurangi timbangan, berani merugikan orang lain. Yang bekerja di kantor mungkin karena tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dia berani mengambil hak orang lain yang bukan hak dia. Dan untuk mengingat Allah itu yang paling nikmat adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Dari awal kita takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Semua rangkaian ibadah salat adalah pelajaran untuk kita bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah yang kedua. Jadi jangan pernah kita mengharap Allah akan menolong kita, Allah akan mengingat kita ketika kita sulit, manakala ketika kita senang kita lupa kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga terdapat di dalam surah Ghafir ayat 60, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku Allah akan kabulkan. Orang yang beriman mesti yakin dan percaya semua doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tapi ijabah doa bukan semau kita, hak prerogatif Allah. Ma yasha, terserah Allah mau kasih apa bentuknya. Kalau kita berpikir, saya sering berdoa siang malam, bahkan dari masih muda sampai sekarang saya tidak bosan berdoa, tapi kenapa banyak doa saya yang tidak didengar dan tidak dikabulkan Allah? Jangan lantas menyalahkan Allah. Introspeksi diri kita. Lihat dalam hadis Arba'in, ketika ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan khusyuknya, bacaannya begitu fasih, bajunya begitu bagus, tapi tidak diijabah. Jawabannya cuma satu, kata Nabi, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia beli untuk ibadah, ada rupiah yang haram yang dia beli,
fa anna yustajabulah, lalu bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Orang yang beriman yakin setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekarang di dunia belum dikabulkan, yakinlah jamaah, di akhirat nanti ada pahala ijabah doa yang Allah berikan kepada kita. Di saat semua kita bingung mencari pahala kita mana lagi, tidak ada lagi. Oh, ada doa yang belum dikabulkan Allah di dunia, di akhirat dikabulkan. Kenapa tidak di dunia? Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita minta kekayaan, lantas Allah kasih kita kekayaan yang banyak, kita lupa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang ketiga, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Yang keempat terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 33, janji Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan sesekali Allah tidak akan pernah menyiksa mereka, menyiksa satu kaum selama mereka memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Kalau kita kembali kepada Quran, jelas jawabannya. Kenapa kemarin-kemarin bangsa kita diterpa musibah yang datang silih berganti? Corona yang bertahun-tahun, banjir bandang yang melanda daerah di mana-mana, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya tidak berhenti menimpa bangsa kita. Jawabannya karena kita kurang beristighfar kepada Allah. Justru ketika Allah uji kita dengan bencana, balai dan lain sebagainya, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah tempat ibadahnya yang ditutup, ibadahnya ditiadakan. Maka jangan salahkan Allah kalau kemarin corona begitu lama ada di bangsa kita, kurang beristighfar. Allah nggak akan pernah hukum kita, Allah nggak akan pernah turunkan siksa dan azab kepada kita kalau kita sering beristighfar kepada Allah. Lihat dalam hadis baginda Rasul, orang yang bersih dari dosa dijamin surga oleh Allah. Sehari semalam beristighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain sampai 100 kali Rasul beristighfar. Bayangkan, sosok orang yang mulia, yang bersih dari dosa, dijamin surga, istighfarnya begitu banyak. Kita yang banyak dosa, sehabis sholat membaca istighfar pun kadang-kadang malas. Lalu ampunan yang mana yang mau kita raih? Surga mana yang mau kita dapatkan? Andai istighfar saja kita tidak mau. Makanya melalui mimbar khutbah kali ini, saya mengajak kepada saya dan semua kita yang hadir hari ini, yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah melupakan Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, yakinkan dalam hati semua doa, permohonan, permintaan kita dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, perbanyaklah beristighfar. Rasul sampaikan, ketika orang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia alami. Semua masalah boleh ada, siapapun kita pasti banyak masalah, tapi bagi orang yang melazimkan istighfar, selalu Allah kasih jalan keluar. Kemudahan-kemudahan itu selalu ada. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah mengulang ayat ini. Dalam ilmu ma'ani ini mengandung makna setiap satu permasalahan akan ada dua jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, inayah serta petunjuk Allah, sehingga kita semuanya selalu ada dalam siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه جواد كريم رؤوف رحيم.